akan mengabsen terlebih dahulu siapa yang hari ini tidak hadir ya. Baik anak-anak, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu beserta lagu wajib nasional. Bagaimana hari ini? Apakah semangat belajarnya? Iya, coba kita tes dulu semangat belajar kita. Tepuk semangat! Hari ini kita masih mempelajari tentang benda di sekitarku pada subtema 2, yaitu wujud benda. Masih ingatkah kita kemarin mempelajari tentang apa saja? Iya betul, kemarin kita belajar tentang benda yang terbuat dari karet, benda yang terbuat dari kaca, dan benda yang terbuat dari logam. Nah, hari ini kita masih belajar tentang benda di sekitar kita pada subtema 2 pembelajaran ke-1, yaitu tentang wujud benda. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu agar kalian dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan wujud benda dengan tepat. Nanti kalian akan melakukan pengamatan agar kalian dapat mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya dengan tepat. Baik anak-anak, sebelum kita membahas tentang wujud benda, kalian silahkan baca di buku yang sudah Ibu bagikan tadi. Manusia tidak dapat lepas dari benda yang ada di sekitarnya. Keadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Benda yang terbentuk di alam, ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Nah, kalau batu, air, dan pasir itu kan terbentuk di alam. Kira-kira kalau benda yang dibuat oleh manusia itu apa saja? Coba Ibu mau tanya, kira-kira benda yang dibuat oleh manusia itu apa saja contohnya? Coba, ada yang mau menyebutkan? Apa? Iya, yang pertama, coba. Ada mobil, kemudian motor, gunting, kertas. Nah, benda yang tadi disebutkan merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Anak-anak, benda dapat dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Nah, dari 3 wujud tersebut, apa saja kan kira-kira? Silakan kalian baca di buku kalian masing-masing. Nanti kita akan bahas bersama. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Nah, anak-anak, waktu kalian kelas 2, kalian sudah mempelajari tentang wujud benda. Nah, di kelas 3 ini, kalian mengulang kembali pembelajaran yang sudah kita pelajari di kelas 2 tentang wujud benda, yaitu padat, cair, dan gas. Baik, kalau sudah paham, silakan kalian perhatikan di buku kalian. Ada tentang dapur Dayu. Kalian perhatikan gambar yang ada di buku tersebut. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Silahkan kalian perhatikan gambar dapur Dayu berikut ini. Nah, di sini ada gambar Dayu sedang membantu ibunya memasak. Tadi kita sudah mengamati gambar dapur rumah Dayu. Nah, kita akan mengelompokkan benda-benda yang ada di dalam gambar tersebut sesuai dengan wujudnya. Kita akan menuliskan hasil pengamatan dalam tabel berikut ini. Yang digambar tadi adalah panci, kompor, spatula, kemudian penggorengan, baskom, dan lain sebagainya. Lalu benda cair yang ada pada gambar tadi contohnya air, minyak goreng, cuka, kecap, dan saus. Lalu benda gas ada uap air dan ada gas juga karena kebanyakannya sekarang itu kompor memakai gas. Nah, gas tersebut termasuk ke dalam benda gas. Baik anak-anak, yang tadi kita baca bersama-sama, kita pelajari bersama-sama tentang wujud benda, yaitu benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Ada yang bisa menyebutkan
Apa saja? Yang pertama wujud bendanya yaitu benda cair, benda padat, dan benda gas. Yang termasuk ke dalam benda padat yang ada di kelas ini apa kira-kira? Yang pertama kursi, terus meja, apalagi papan tulis, tuh ya, termasuk ke dalam benda padat. Contoh benda cairnya ada apa saja? Kalau di rumah yang pernah kita lihat, minyak, kemudian air, kecap, itu termasuk ke dalam benda cair. Nah, selanjutnya yaitu benda gas. Balon itu termasuk benda padat, tapi yang ada di dalam balon itu termasuk ke dalam benda gas. Jangan sampai kalian bilang balon itu benda gas, tapi balon itu benda padat. Hanya saja yang ada di dalam balon itu termasuk ke dalam gas. Baik anak-anak, sudah pahamkah tentang wujud benda? Baik, kalau sudah paham, silakan kalian buka di lembar selanjutnya, ada tentang Edo yang diantar oleh ayahnya pergi ke rumah nenek. Silakan kalian perhatikan, baca terlebih dahulu. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Nah, di sini adalah rumah Edo. Rumah Edo ke rumah nenek itu jaraknya 5 km 300 meter. Atau 5 km lebih 300 meter. Jarak rumah Edo ke rumah nenek itu adalah 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jadi, jarak dari rumah Edo ke kebun binatang itu adalah 1523 meter. Satuan kilometer dan meter adalah satuan untuk menyatakan jarak. Pada pembelajaran subtema sebelumnya, kita sudah belajar mengukur panjang benda dengan satuan meter dan sentimeter. Nah, hari ini kita akan belajar mengukur satuan jarak dengan kilometer dan meter. 1 kilometer yang harus kalian tahu adalah 1000 meter. Jadi, kalau 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Sekarang, jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Nah, kita bisa tuliskan 5 km 300 meter sama dengan titik-titik meter. Nah, di sini yang kita ubah adalah kilometernya. Karena 300 meter satuannya sudah meter. Tidak perlu kita ubah, yang kita ubah yaitu 5 km. Nah, 5 km itu sama dengan berapa meter? 1 km itu 1000. Kalau misalkan 5 km itu berarti 5 dikali 1000 sama dengan berapa meter? Iya, 5 dikali 1000 itu adalah 5000 meter. Jadi, 5 km sama dengan 5000 meter. Lalu kita tuliskan di sini 5000 meter ditambah 300 meter. Kira-kira 5000 ditambah 300 meter berapa? Ya, jawabannya 5300 meter. Jadi jawabnya jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Baik anak-anak, selanjutnya pernahkah kalian memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak, udara yang berwujud gas. Gas tidak terlihat namun dapat dirasakan. Tiupan angin ada yang kencang, ada yang lembut, ada yang sepoi-sepoi, ada juga angin yang bertiup sangat kencang. Seperti angin topan, angin apalagi kira-kira yang kencang? Iya, angin puting beliung dan lain sebagainya. Coba kalian perhatikan di buku masing-masing tentang gerakan sepoi-sepoi. Perhatikan gambar berikut ini. Gerakan angin sepoi-sepoi, bergeraklah lemah ke kiri dan ke kanan. Jika angin kencang, bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Nah, jika angin puting beliung, bergeraklah berputar. Silahkan kalian praktikkan gerakan angin sepoi-sepoi,
gerakan cepat, dan gerakan berputar. Dalam tarian, selain gerak tangan, ada juga gerakan langkah kaki. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi. Sekarang, coba kamu berlatih gerakan kaki terlebih dahulu. Iringilah dengan lagu yang kalian suka, berlatihlah gerakan kaki dengan gerak lembut, seperti pohon yang melambai ditiup angin sepoi-sepoi, dan gerakan pohon yang ditiup angin kencang. Nah, kalian bisa mempraktikannya bersama teman-teman kalian. Baik anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari tentang wujud benda, kita sudah mempelajari tentang menghitung jarak, kemudian kita belajar tentang apa tadi yang ada gerakan itu? Iya, bergerak angin sepoi-sepoi atau udara yang berwujud gas. Gerakannya bisa kalian praktekkan di rumah kalian masing-masing. Baik, sudah paham semua? Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu kita dapat membedakan wujud benda, kemudian kita dapat memecahkan masalah kita dalam kehidupan sehari-hari mengenai panjang dengan tepat, dan mengidentifikasi gerakan kuat dan gerakan lemah dengan tepat. Baik anak-anak, adakah yang mau ditanyakan? Baik, jika tidak ada, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini,